さもなければ私の弟子になれ、小僧。死ぬぞ。 Waktu terus berjalan, dan hari pun silih berganti. 3 tahun telah berlalu. Di sebuah ruangan, tampak seorang gadis remaja sedang merapikan rambutnya. Wajahnya anggun, bibirnya menawan, dan rambut serta telinganya tampak begitu indah. Tiba-tiba, ia memutar pergelangan kaki seorang pemuda sembari berkata, "Arthur, kita akan terlambat." Arthur terbangun dengan kaget dan sedikit kesakitan. "Berhenti! Aku menyerah, serunya. "Kau benar-benar menggunakan mana untuk memutar pergelangan kakiku?" "Ya, inilah Arthur Lewin, sang tokoh utama kita, kini telah beranjak remaja. Tidak bisakah kau membangunkanku dengan cara yang lebih lembut?" "Tes?" ujarnya dengan nada kesal. Gadis remaja tersebut ternyata adalah Thesia Eralit, yang kini tumbuh semakin memesona. "Itu bukan salahku. Aku sudah membangunkanmu dengan baik, namun kau tetap tidak bangun," jawab Thesia. "Lagi pula, seharusnya kau bersyukur. Seorang gadis cantik sepertiku yang membangunkanmu," lanjutnya dengan penuh percaya diri. Arthur memalingkan wajah sambil berbisik pelan. "Aku juga melihat para pelayan di sini cukup cantik." Thesia memelototinya. "Apa kau mengatakan sesuatu?" tanyanya dengan nada yang mulai kesal. Beberapa saat kemudian, mereka terlihat sedang menuruni tangga bersama. "Jadi, menurutmu pelayan tadi cantik?" sindir Thesia. "Cukup," jawab Arthur dengan nada jengkel. Tak lama, muncul seorang pria tua dengan sorot mata tajam. "Dialah Virion. Kalian berdua terlalu lama. Sekarang, bersiaplah untuk pelajaran kalian," ucapnya tegas. Beberapa waktu kemudian, Arthur menjelaskan sesuatu yang ia ketahui. Ada 4 elemen dasar. Namun, terdapat pula elemen-elemen tingkat tinggi, seperti es, gravitasi, petir, dan suara. Elemen-elemen ini hanya dapat dikendalikan oleh penyihir yang telah melampaui penguasaan elemen dasar. Mereka disebut sebagai Deviant. Kaum dwarf hanya mampu memanipulasi elemen tanah dan api. Namun, seperti halnya elf, mereka memiliki afinitas yang jauh lebih tinggi terhadap kedua elemen tersebut. Perbedaannya, seluruh dwarf memiliki kemampuan membentuk dan membengkokkan logam. Sementara itu, dwarf yang berbakat bahkan mampu memanipulasi magma. Elf sendiri terbatas pada air, angin, dan tanah, namun memiliki afinitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan manusia. Dalam kasus langka, terdapat Deviant dari kalangan elf yang mampu mengendalikan tanaman. Meski demikian, elf tidak dapat menghasilkan penyihir yang mampu menguasai bentuk lanjutan dari elemen-elemen tersebut. Sementara itu, manusia memiliki kemampuan untuk menguasai keempat elemen dasar. Bahkan, mereka merupakan satu-satunya ras yang dapat menghasilkan Deviant dengan kekuatan yang tidak termasuk dalam kategori elemen apapun, seperti Emitter dan Healer. Secara keseluruhan, terdapat keseimbangan kekuatan yang rumit di antara ketiga ras, jika dilihat dari jumlah populasi, afinitas terhadap elemen, dan keragaman jenis sihir. Arthur menyelesaikan penjelasannya. "Apakah penjelasanku cukup jelas?" Virion mengangguk perlahan sambil mengelus janggut putihnya. Cukup jelas," jawabnya singkat. Di samping Arthur, terlihat Thesia yang terbaring sambil menunjukkan raut bingung atas penjelasan yang baru saja disampaikan Arthur. Tiba-tiba, Putri Thesia mengangkat tangan dan bertanya kepada Virion. "Aku memahami bahwa seluruh proses asimilasi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tubuh Arthur agar mampu menangani beastnya," ucap Thesia. "Namun, bukankah lebih baik jika ia melatih tubuhnya secara fisik sambil menggunakan sihir, seperti yang kulakukan?" Sementara itu, Arthur yang mendengar pertanyaan tersebut hanya bergumam dalam hati. "Aku sudah mengetahui hal ini dari pelajaran sebelumnya. Tapi, perbedaan antara ras benar-benar terlihat jelas selama 3 tahun terakhir. Jika manusia dianggap berbakat apabila terbangun di usia belasan tahun, maka bagi anak-anak elf,
Hal itu merupakan sesuatu yang lumrah sejak usia 10 tahun. Sebuah kilasan ingatan muncul, sebuah kamar yang berantakan, dindingnya retak. Itu adalah kamar Tessia. Bahkan untuk Tessia, kebangkitannya terjadi lebih awal, saat usianya baru 9 tahun. Lanjut Arthur dalam hati. Virion menoleh ke arah Tessia dan bertanya, "Mengapa? Apa kau marah karena hanya kau yang dipukul saat latihan?" Tessia menjawab dengan cemberut, "Iya." Arthur kembali bergumam. Sejak saat itu, dia mulai melatih kemampuan sihirnya dengan seorang tutor, sambil belajar bertarung langsung dari kakeknya. Ia lalu menoleh ke arah Tessia dan melanjutkan dalam hati, "Dia akan menjadi monster yang luar biasa di masa depan. Tapi aku tidak boleh mengatakannya." Virion mengusap kepala Tessia dengan lembut. Apa yang dilakukan Arthur selama 3 tahun terakhir ini pada dasarnya adalah menggabungkan tulang, otot, dan organnya dengan mana. "Ia memang belum berlatih fisik seperti dirimu, nak," ucap Virion dengan wajah penuh kasih. "Namun, aku dapat memastikan, setelah proses ini selesai, tubuhnya akan jauh lebih kuat dan tangguh daripada prajurit veteran manapun." "Benarkah?" sahut Tessia. Ia kemudian melirik ke arah Arthur dengan ekspresi datar dan berkata, "Kalau begitu, kenapa dia begitu sensitif setiap kali aku memukulnya?" Arthur pun menjawab kesal, "Itu terasa sakit. Kau tahu." Virion tertawa kecil lalu berkata, "Sepertinya penggabungan selama 3 tahun ini belum cukup untuk menguras energimu. Arthur, apa kau siap?" Kali ini, Arthur mengangguk mantap, memasang ekspresi serius. Virion mengangkat tangannya dan mulai merapal sihir. "Bagus. Setelah hari ini, kau akan menjadi Beast Tamer yang sesungguhnya. Bukan seperti para petualang beruntung yang hanya menggunakan beast mereka seperti alat." Ia lalu menyentuh tubuh Arthur, tepat di area inti mananya. "Aku akan mengaktifkan inti manamu dengan menyuntikkan sejumlah besar manaku sendiri. Kau mungkin akan merasa panas, tapi seharusnya tidak terlalu buruk." Namun seketika, Arthur berteriak kesakitan. Mana yang luar biasa besar mulai memenuhi tubuhnya. Tubuh Arthur tampak seperti akan meledak. Dan benar saja, sebuah ledakan dahsyat terjadi. Ledakan itu membuat Virion dan Tessia yang berada di depannya terlempar cukup jauh. Setelah beberapa saat, Virion bergumam, "Apa yang sebenarnya ada di dalam tubuhnya?" ucapnya keheranan sembari menepuk kepalanya. Tessia, yang masih terpengaruh oleh efek ledakan, bergegas menghampiri Arthur bersama Virion. Mereka menemukan Arthur tergeletak tak berdaya di tanah. "Kau tidak apa-apa?" tanya Tessia penuh kekhawatiran, sambil memegangi tangan Arthur. Kupikir aku baik-baik saja," jawab Arthur dengan tatapan kosong. Pakaian yang dikenakannya telah hancur, menyisakan potongan kain kecil di tubuhnya. Virion menatap Arthur serius. "Aku tahu kau memiliki alasan untuk tidak memberitahuku hingga saat ini. Tapi izinkan aku bertanya sekali lagi, jenis beast seperti apa yang telah memberikan kehendaknya padamu?" Arthur menjawab pelan, "Seekor naga." Sontak Virion tampak sangat terkejut. "Naga? Ya Tuhan, seorang penjinak naga?" gumamnya dengan nada tak percaya. Namun perlahan, Arthur menutup matanya, dan akhirnya pingsan, meninggalkan Virion yang masih berdiri dalam kebingungan. Cerita pun berpindah. Terlihat Arthur terbaring di atas tempat tidur, sementara Virion duduk di sampingnya, menjaga dengan raut wajah penuh kekhawatiran. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Virion lembut. Aku justru harus menanyakan itu padamu," jawab Arthur sambil mengelus dahinya. "Hal terakhir yang kuingat sebelum pingsan adalah kau mendadak menjadi gila." Virion tersenyum malu. "Aku sudah tenang sekarang." Arthur mengangguk pelan. "Baguslah. Aku bisa percaya bahwa kalian akan merahasiakan ini, bahkan setelah aku pergi, bukan?" "Tentu saja," jawab Virion tegas. "Dan tentang kepergianmu, tanggal keberangkatanmu baru saja ditetapkan. 4 bulan dari sekarang." Arthur langsung terbangun dari tempat tidurnya, tampak terkejut.
Apa? Aku pikir aku masih akan tinggal di sini selama 2 tahun lagi. Virion pun menjelaskan dengan tenang. Turnamen antar ras di antara 3 kerajaan akhirnya telah dijadwalkan. Portal di kota Shrus, yang berada di wilayah Sapin, akan dibuka untuk menyambut kedua kerajaan, Elenoir dan Darf, pada waktu itu. Raut wajah Arthur terlihat sangat antusias. Namun tak lama kemudian, ekspresinya berubah cemas. Jadi, ini alasan Tessia tidak ada di sini? Agar kau bisa menyampaikan kabar ini langsung padaku. Tak perlu mencemaskan Tessia, ucap Virion sambil menepuk bahu Arthur dengan hangat. Aku tahu selama beberapa tahun terakhir, kau hanya bisa mengamati orang tuamu melalui Rinia. Tapi akhirnya, kau akan segera bertemu mereka secara langsung. Arthur terdiam sejenak. Yah, masih ada 4 bulan lagi, gumamnya dengan nada berat. Virion tersenyum dan menyentuh kepala Arthur dengan lembut. Aku akan membuatmu berharap waktu 4 bulan ini segera berlalu. Bocah, sekarang setelah proses penggabunganmu selesai, pelatihanmu akan jauh lebih berat. Istirahatlah. Aku akan memberitahu Tessia dengan hati-hati. Setelah berkata demikian, Virion pun beranjak pergi, meninggalkan Arthur yang kini duduk termenung di atas ranjang, mencerna kenyataan bahwa 4 bulan lagi, ia akan pulang. Namun tiba-tiba, sebuah suara mengejutkannya. Itu adalah suara retakan dari telurnya yang akan segera menetas. Apa itu? Ucap Arthur. Tiba-tiba, telur itu pun retak. Seakan waktunya memang telah tiba untuk menetas. Arthur kaget. Dalam hatinya ia bergumam. Apa itu rusak? Segera, Arthur melangkahkan kakinya mendekati telur tersebut. Ia tampak keheranan dengan apa yang ia saksikan. Sebuah kaki terlihat, kemudian disusul dengan munculnya ekor dari balik cangkang tersebut. Dan akhirnya, seekor hewan misterius pun muncul. Itu seperti seekor bayi naga. Seketika, Arthur pun dibuat terkejut melihatnya. Art pun memandangi makhluk itu sembari memeganginya. Makhluk kecil itu mengeluarkan suara khas dalam bahasanya sendiri. Jika diartikan, suara itu merupakan sebutan, Papa, untuk Arthur. Kau naga, bukan? Tanya Arthur pada makhluk itu. Kiu, balas makhluk tersebut. Seketika, Arthur terlihat senang saat dipanggil, Kiu, oleh makhluk itu. Karena yang ia dengar hanyalah suara lucu tersebut. Saat Arthur masih menggendongnya, tiba-tiba makhluk tersebut menggigit lengannya. Arthur pun meringis kesakitan akibat gigitan itu. Dari bekas gigitannya, muncul asap tipis yang perlahan menghilang, meninggalkan sebuah tanda misterius di kulit Arthur, seolah menjadi simbol ikatan kontrak. Arthur memandangi makhluk kecil itu dengan tatapan kesal. Q, ucap makhluk tersebut lagi. Kali ini, suara itu terdengar berbeda. Arthur mendengarnya seolah berkata, Mama. Apa itu? Gumam Arthur, sembari menengok ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara. Q, ucap makhluk itu lagi, kali ini mendekati Arthur. Suaranya kembali terdengar di pikiran Arthur. Mama. Siapa? Ucap Arthur sambil memegang kepalanya, bingung dan heran. Saat ia menatap makhluk itu lagi, suara itu terdengar kembali. Mama. Arthur tercengang. Haha, dia bisa bicara di dalam pikiranku. Ucapnya tak percaya. Ia pun dibuat kewalahan dengan tingkah laku makhluk kecil itu. Arthur segera naik ke atas tempat tidur, dan makhluk itu pun mengikutinya. Kau, aku ini seorang pria, jadi panggil aku Papa. Ucap Arthur kesal, sembari mengangkat makhluk itu dan memegangnya dengan kedua tangan. Papa, balas makhluk itu, kali ini dengan jelas. Arthur tersenyum, lalu berkata, aku pikir aku akan memanggilmu Sylvie, sesuai dengan nama ibumu. Q, balas makhluk itu langsung, membuat Arthur terkejut. Kau suka itu? Hah? Tunggu, kau benar-benar menyukainya? Ucap Arthur kebingungan, karena bisa merasakan perasaan Sylvie. Sepertinya tanda ini tidak sesederhana kelihatannya, gumam Arthur dalam hati. Rasanya, aku benar-benar terhubung dengan naga kecil ini.
Aku baru 8 tahun, sudah punya tato, dan sekarang jadi seorang ayah. Ini benar-benar tidak masuk akal, ucap Arthur, masih tak percaya. Beberapa saat kemudian, Arthur dikejutkan oleh suara teriakan keras dari Sylvie. Hah? Apa? Siapa di sana? Ucapnya panik sambil menoleh ke kanan dan kiri. Ternyata suara itu berasal dari Tessia, yang sedang memeluk Sylvie erat di pangkuannya. Siapa ini? Ini sangat lucu, ucap Tessia dengan ekspresi gemas. Sementara Sylvie terlihat tertekan dengan pelukan yang terlalu erat. Arthur melirik keluar jendela dan menyadari bahwa hari sudah gelap. Oh, kembalilah tidurku yang indah, gumamnya sambil kembali merebahkan diri ke tempat tidur. Tak memedulikan Sylvie yang kewalahan dengan perlakuan Tessia. Keesokan harinya, mereka tampak berjalan menyusuri lorong istana. Jadi, kau bisa berkomunikasi dengannya lewat pikiranmu? Tanya Tessia penasaran. Kau sangat beruntung. Mungkin kalau aku juga bisa bicara dengannya, dia akan menyukaiku. Lanjutnya, Arthur menanggapi, dia akan menyukaimu, jika kau berhenti menatapnya seperti seorang predator. Sylvie yang berada di atas kepala Arthur menatap Tessia dengan ekspresi kesal, seolah membenarkan ucapan tuannya. Saat itu, mereka melihat Virion berdiri di ujung lorong. Tessia berteriak memanggil, "Kakek, kemarilah dan lihat hewan peliharaan baru Arthur." Mereka menghampiri Virion, yang langsung menatap Sylvie dengan penuh selidik. Sylvie membalas tatapan itu dengan ekspresi datar, sama seperti saat pertama kali menatap Arthur. Virion terkejut, napasnya tersengal saat menyadari sesuatu. Bocah nakal itu, aku bisa mati lebih cepat kalau terus-terusan dikejutkan seperti ini, gumamnya sambil mengeluh. Setelah Arthur menjelaskan asal-usul Sylvie dan bagaimana ia menetas, ia merenung dalam hati, aku belajar bahwa makhluk seperti ini biasanya hanya akan menetas di hadapan kerabat mereka. Terlihat Arthur sedang bermeditasi, menyeimbangkan mananya. Di sisinya, Tessia dan Virion sedang berlatih fisik. Kami mencoba mencari tahu alasan Sylvie menetas di depanku, dan satu-satunya penjelasan yang kami temukan adalah karena aku sepenuhnya mengaktifkan kehendaknya kemarin, pikir Arthur. Kau pikir aku harus menyembunyikannya saat kembali nanti? Kebanyakan orang mungkin tak akan tahu kalau dia makhluk sekuat itu, tanya Arthur kepada Virion. Virion menjawab, selama dia berpura-pura sebagai beast langka biasa, kau seharusnya baik-baik saja. Di sisi lain, Putri Tessia terlihat bermain-main ceria bersama Sylvie. Virion lalu menoleh ke Arthur dan berkata, namun kau punya hal lain yang perlu dikhawatirkan. Kami menahan penguatan inti manamu selama proses penggabungan. Tapi sekarang kau sudah sepenuhnya terbangun. Saatnya untuk melatih inti dan kehendak Beast MU. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Arthur kebingungan. Virion tersenyum kecil. Aku menemukan fakta bahwa cara terbaik untuk mengakses tahap pertama dari kehendak Beast adalah dengan memperkuat inti manamu, melalui pertempuran. Itu masuk akal, sahut Arthur dengan nada lega. Bagus, sambung Virion. Maka, masuk akal juga jika kau bertarung melawan sesama penjinak Beast. Mendengar itu, Arthur terlihat kaget. Virion tiba-tiba berubah wujud menjadi seekor Shadow Panther. Angin kuat berembus dari tubuhnya yang telah bertransformasi, membuat suasana di sekitar berubah drastis. Ayo bertarung, bocah, ucap Virion, kini sepenuhnya dalam wujud Beast-nya. Penjinak Beast. Mereka adalah penyihir yang mampu memanfaatkan kemampuan unik yang diwarisi dari mana Beast mereka. Pada tahap pertama, dikenal sebagai tahap belajar. Seorang penjinak hanya dapat meminjam kekuatan bawaan Beast-nya. Namun tahap kedua, yang disebut fase penggabungan, memungkinkan penyihir untuk benar-benar menyatu dengan Beast mereka, memanfaatkan kemampuan serta karakteristik unik yang dimiliki makhluk tersebut. Virion sendiri baru berhasil membuka tahap kedua ini setelah puluhan tahun mempelajari kehendak Beast-nya. Kini, ia dapat menggunakan kecakapan mematikan dari Shadow Panther miliknya. Sekarang Arthur, perhatikan baik-baik saat aku menyelinap di belakangmu. Ucap Virion memperingatkan, meskipun terdengar cukup ironis.
Arthur yang sudah bersiap dengan kuda-kudanya bergumam dalam hati, apa dia bilang akan menyelinap dan lalu memperingatkanku. Tiba-tiba, Virion menghilang dari pandangan. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakang Arthur dan menyentuh pundaknya. Arthur sontak menoleh cepat, namun Virion sudah kembali menghilang dan muncul lagi di tempat lain. Arthur kewalahan. Baiklah, aku menyerah. Aku bahkan tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan Anda. Ini mulai terasa seperti trauma, ucap Arthur, setengah pasrah. Virion pun perlahan melepaskan mode penggabungannya. Itulah maksudku, ucapnya tenang. Tapi bukan berarti ini tak memiliki kekurangan. Menggunakan fase penggabungan tetap memerlukan usaha dan kendali. Arthur, yang masih terkesima, berkata, gerakan Anda satu hal, tapi bahkan saat Anda berada tepat di belakangku, aku tidak bisa merasakan kehadiran Anda sama sekali. Virion mengangguk. Shadow Panther memiliki kemampuan naluriah untuk memanipulasi angin dan suara, itulah mengapa ia bisa bergerak sehening bayangan. Ia lalu mengambil pedangnya dan menyodorkannya pada Arthur. Aku pikir, aku sudah cukup sering membuli MU. Bagaimana kalau sekarang kita mulai pelatihan yang sebenarnya? Hari-hari berlalu dengan cepat bagiku. Aku benar-benar tenggelam dalam pelatihan. Melalui bimbingan Virion dan pengetahuanku sendiri, aku berhasil mengakses tahap pertama dari kehendak dragonku. Virion juga mengajariku cara menyembunyikan keberadaan kehendak beastku dari para penyihir lainnya. Jika aku tidak sedang memperkuat inti manaku atau mempelajari tentang naga Sylvia, maka aku akan berlatih sparring lagi dengan Virion. Untungnya, proses penggabungan memungkinkan tubuhku beradaptasi dengan pelatihan dan pengkondisian yang konstan. Di waktu senggang, aku menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk merangkul kegembiraan dan kepolosan masa kanak-kanak, seperti yang diinginkan Sylvia untukku. Arthur dan Tessia terlihat sering menghabiskan waktu bersama, bergandengan tangan. Senyum manis Tessia selalu terlihat saat mereka bersama, dan Arthur pun tampak sangat menikmatinya. Senyum kecil di wajahnya menunjukkan bahwa ia benar-benar bahagia. Waktu terus berjalan hingga akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Menghabiskan setiap hari bersama selama beberapa tahun terakhir membuat kabar kepergianku terasa semakin sulit diterima oleh Tessia. Adegan berpindah, terlihat Arthur sedang mencoba menenangkan Tessia yang bersedih karena perpisahan mereka. Naga kecil, Sylvie, juga ikut menenangkan Tessia. Setelah beberapa saat, Arthur tampak sudah siap untuk pergi. Seperti dugaanku, bulu nenek Sylvia bekerja dengan baik untuk menyembunyikan keberadaan Sylvie, ucap Arthur sambil menutupi tanda tersebut dengan bulu Sylvia. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh pundak Arthur. Ternyata itu Virion. Ini waktunya pergi, Art. Keretanya sudah menunggumu, kata Virion. Di sampingnya, Tessia berdiri dengan wajah sedih, seakan tidak rela berpisah dengan Arthur. Tiba-tiba, Virion menyerahkan sesuatu kepada Arthur. Benda itu dihiasi dengan lambang rumah Eralit. Ini akan membantumu menavigasi hutan, ucap Virion sambil memberikan sebuah benda mirip kompas. Terima kasih, kakek, jawab Arthur dengan wajah senang. Atau, kau selalu bisa menemukan putri lain untuk membawamu pulang, goda Virion, melirik ke arah Tessia. Tessia langsung memasang wajah kesal. Kakek, serunya sambil menarik janggut Virion cukup keras. Itu hanya candaan, sayang, hanya bercanda, keluh Virion sambil mengelus janggutnya yang masih terasa sakit. Arthur menatap putri Tessia. Kita akan bertemu lagi, ucapnya lembut. Namun Tessia masih terlihat enggan menerima kenyataan. Ia membuang muka, seolah tak sanggup menatap Arthur. Dengan kakek yang mengajarimu, aku berharap kau akan menjadi lebih kuat dariku saat kita bertemu nanti, ucap Arthur. Tessia pun mengangguk pelan, tapi raut wajahnya tak bisa menyembunyikan kesedihan. Ia seakan tak rela harus berpisah dengan Arthur. Tiba-tiba, Arthur berkata, aku akan merindukanmu, Tess. Jaga dirimu. Ia meraih Tessia ke dalam sebuah pelukan hangat. Tessia terkejut, namun perlahan tubuhnya menjadi tenang. Meski begitu,
Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ia pun menangis dalam pelukan Arthur. "Aku juga akan merindukanmu, Art," ucap Putri Tesia dengan suara bergetar penuh kesedihan.